Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian semua cuy, sehat kan? Tentunya dong. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah donghua yang berjudul The Land Miracle season 3-nya. Ini season terakhir ya guys. Yang kemarin minta film ini dilanjutin, sekarang Mimin sudah lunas ya. Mimin udah upload dari season 1 sampai season ketiga ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Di sebuah tempat leluhur klan semut pemangsa, terlihat Ratu Hangbao, Lange, dan Fahua. Di sana Ratu mengatakan jika kali ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka berdua, Lange dan Fahua, untuk memanfaatkan kekuatannya. Atau mereka harus mati di tangan Ratu Hangbao, pilihannya hanya ada dua. Kini Ratu Hangbao sudah mulai memblokade area pertempuran, sehingga mereka berdua tidak bisa lari atau melakukan teleportasi lagi. Dan guys, pertempuran pun terjadi. Di awal mereka berdua sudah terlihat kewalahan dan mereka sampai terluka oleh serangan Ratu. Karena kekuatan sang ratu sudah mencapai tingkat ke-11, sulit rasanya untuk mengalahkannya. Kali ini mereka berdua benar-benar berjuang sampai akhir. Fahua sampai rela membakar kultivasinya untuk membantu Lange mengumpulkan dan menggabungkan 4 kekuatannya demi melawan serangan Ratu Hangbao. Namun Fahua kali ini gagal untuk melindungi Lange. Pengumpulan kekuatannya Lange belum tuntas, namun dia sudah diserang oleh Ratu Hangbao. Hal itu mengakibatkan keduanya Lange dan Fahua mengalami luka sangat serius. Kali ini Ratu Hangbao tidak main-main, dia benar-benar menghabisi Fahua. Dia menusuk Fahua dengan pedangnya di saat Fahua sedang mencoba untuk mengobati Lange yang juga sedang terluka parah. Perjuangan Fahua tidak sia-sia. Setelah menunggu begitu lama, Lange akhirnya bisa sederhanakan diri dan Lange kembali dengan kekuatan penuh. Dengan kekuatan ini bisa sedikit menahan serangan dari Ratu Hangbao. Lange terlihat berduka karena Fahua belum sederhanakan diri dan mengalami luka yang parah. Dia mencoba membangunkan Fahua dan meminta Fahua untuk bangun dan berjuang kembali bersamanya. Usaha itu tidak sia-sia, kini Fahua bisa sederhanakan diri dan luka mereka juga sudah sembuh dengan sendirinya. Mereka berdua kini bisa tertawa dengan lepas. Di sisi lain, Ratu Hangbao berkata jika tugasnya kini sudah lunas. Lalu Ratu Hangbao berjalan meninggalkan mereka berdua. Lalu Fahua berkata dalam hati, apakah dalam beberapa bulan terakhir ini, dia sengaja menekan kultivasinya untuk meningkatkan pengalaman tempur nyata ini. Dan setengah tahun kemudian dia sengaja menciptakan pertarungan terakhir hari ini, agar mereka berdua bisa menebusnya hingga akhir tanpa mundur. Selama ini dia sebenarnya tahu bahwa mereka berdua yang menyelamatkannya. Akhirnya mereka berdua telah berhasil menyelesaikan penebusannya. Target mereka telah tercapai, lalu setelah mereka menstabilkan alam, mereka pun bisa berangkat untuk kembali ke klannya masing-masing. Mereka berdua akhirnya bisa beristirahat dan makan makanan yang mereka inginkan. Lalu di sela-sela mereka makan, Lange berkata penebusan kali ini memungkinkan menyentuh ambang hati elemen. Selain itu, tingkat keramahan elemen juga meningkat drastis. Dan syarat terpenting untuk menembus tingkat dewa adalah harus benar-benar menguasai hati elemen. Di sana terlihat Lange lahap sekali menikmati makanannya. Sampai-sampai Fahua tidak dia hiraukan. Kemudian para pengunjung restoran tempat di mana mereka berdua makan sedang heboh dan berhamburan keluar untuk melihat putri cantik. Entah siapa putri cantik yang mereka maksud, mereka berdua juga penasaran dengan putri yang dimaksud oleh para pengunjung kedai. Ternyata wanita cantik yang dimaksud orang-orang adalah kedua tuan putri siluman harimau. Kedua tuan putri kini memasuki kedai dan mereka langsung menghampiri Lange dan Fahua. Ternyata salah satu tuan putri itu terpesona dan menyukai Fahua. Dan dia sampai merayu Fahua dengan pesonanya.
Namun reaksi Fahua datar-datar saja. Lalu Fahua dan Lange beranjak dari tempat duduknya dan berjalan pergi meninggalkan kedai itu. Lalu sebelum mereka, Lange dan Fahua pergi berjalan menjauh, kedua tuan putri itu menawarkan kepada mereka berdua untuk bertarung dengannya lagi. Tawaran itu pun disetujui oleh Lange dan Fahua karena mereka juga ingin menguji kekuatannya kembali. Setelah beberapa waktu yang lalu, mereka mengalahkan Ratu Hangbao. Kini mereka berempat berjalan menuju altar pertandingan istana leluhur. Di sana mereka berempat bisa dengan leluasa bertempur. Kini pertempuran itu dimulai. Dilihat dari pertempuran itu, kekuatan Lange dan Fahua meningkat drastis. Ini juga berkat Ratu Hangbao yang dengan sabar menguji kekuatan mereka secara signifikan. Sehingga kekuatan mereka saat ini meningkat dengan tajam. Dalam pertempuran kali ini, kedua tuan putri itu mengalami kekalahan dan terluka akibat pertempuran itu. Namun lukanya masih ringan dan tidak perlu dikhawatirkan. Beberapa saat kemudian di altar pertempuran itu terjadi reruntuhan dan ada suara yang mengatakan bahwa semua orang yang berada di bawah tingkat dewa harus meninggalkan istana leluhur untuk sementara waktu. Mereka berempat juga bingung dengan apa yang saat ini terjadi. Fahua lalu menginstruksikan kepada Jiao Jiao dan Rou Rou, yaitu kedua tuan putri siluman harimau, untuk mengamankan diri di depan gerbang istana leluhur. Lalu kini Fahua dan Lange juga memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di sana mereka pergi meninggalkan altar. Lange dan Fahua tiba-tiba jatuh tersungkur. Dan mereka merasa sakit di dadanya. Untunglah hal itu tidak berlangsung lama. Fahua kemudian bangkit lalu memblokade area di mana mereka berdiri untuk melindungi keselamatannya dan Lange. Ternyata yang menyebabkan kekacauan itu semua adalah klan iblis. Dan itu membuat Lange teringat kembali akan kematian kedua orang tuanya. Lalu rasa dendam itu muncul kembali, dan tanpa perhitungan yang matang, Lange pun bergegas untuk menyerang klan iblis itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Fahua bisa meredam dan mengendalikan kemarahan Lange. Mereka berdua lalu memutuskan untuk meninggalkan istana leluhur. Di saat mereka beranjak untuk meninggalkan istana, jalan keluar mereka tiba-tiba diblokade oleh penguasa entah siapa itu. Lalu penguasa istana itu mengatakan jika mereka berdua harus dihukum karena telah menyerang seorang utusan klan iblis. Kini mereka berdua terikat oleh kekuatan besar, kekuatan dewa. Kekuatan mereka tidak dapat digunakan begitu saja dengan teleportasi. Saat ini mereka tidak bisa melakukan itu. Kali ini mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa pasrah dan berpikir kenapa mereka yang menjadi korban. Ratu Hangbao tiba-tiba muncul di tempat itu. Lalu dia menarik dan mengangkat mereka berdua dari blokade kekuatan dewa. Kini mereka berdua bisa terlepas dari jeratan kekuatan dewa. Kali ini bisa dikatakan Ratu Hangbao menyelamatkan mereka. Ratu Hangbao terus membawa mereka pergi dari istana leluhur. Hal itu disaksikan oleh semua orang termasuk juga kedua tuan putri siluman. Ternyata mereka juga mengakui kecantikan Ratu Hangbao. Terlihat Ratu Hangbao masih membawa terbang Fahua dan Lange. Di tengah perjalanan terbangnya Lange dan Fahua melakukan percakapan secara telepati. Mereka saling bertanya apa motif Ratu Hangbao menyelamatkan mereka. Kenapa Ratu Hangbao sampai menekan kultivasinya ke level 9 untuk menyerangnya? Padahal jelas-jelas level kultivasi Ratu sampai ke level 11, mereka semakin penasaran. Tidak disangka percakapan telepati mereka diketahui oleh Ratu Hangbao. Tentu mereka tidak menyangka dan kaget akan hal itu. Lalu Ratu Hangbao berkata jika dia bisa mendengarkan percakapan mereka dalam radius 3 km.
Kemudian Ratu Hangbao menjawab rasa penasaran mereka. Ternyata leluhur Fahua dan Lanke telah memberi keuntungan untuk Ratu Hangbao. Namun Ratu Hangbao tidak menjelaskan secara detail tentang hal itu, karena belum saatnya mereka mengetahuinya. Kini telah berada jauh dari istana leluhur, mereka saat ini dikejar oleh klan iblis. Mereka hanya bisa terbang lebih cepat untuk menghindarinya. Di saat mereka telah mendekati garis pantai, tiba-tiba Ratu Hangbao berhenti dengan alasan mereka sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Kini mereka bersiap untuk menghadapi serangan dari klan iblis. Namun sebelum mereka bertarung, klan iblis meminta Ratu Hangbao untuk menyerahkan Lanke dan Fahua. Dengan begitu klan iblis akan mengampuni dan membiarkan pergi Ratu Hangbao. Akan tetapi Ratu Hangbao memilih untuk melindungi kedua temannya itu, dan dia melakukan percakapan telepati kepada kedua temannya. Ratu Hangbao akan menyerang klan iblis untuk membukakan jalan agar mereka berdua bisa melarikan diri ke laut. Namun Lanke dan Fahua secara kesatria menolak apa yang direncanakan Ratu Hangbao. Mereka memilih untuk berjuang bersama melawan klan iblis. Kini Ratu Hangbao sudah mereka jadikan teman. Ratu Hangbao yang mendengarnya pun sempat terharu karena masih ada orang yang mau berteman dengannya. Klan iblis menyayangkan keputusan yang dibuat oleh Ratu Hangbao. Kini mereka, klan iblis memperkenalkan diri untuk mengintimidasi mereka. Tian Musan sang peringkat ke-6 dari 24 iblis langit di wilayah iblis. Dan Tian Muhao dari 24 iblis langit, kini mereka saling menyerang. Pertempuran kali ini sangat tidak sebanding. Ratu Hangbao berjuang melawan dua orang dari klan iblis, dan dia juga memiliki tugas tambahan untuk memantau dan melindungi kedua temannya agar tidak tumbang. Di sini Ratu Hangbao sudah terlihat babak belur dan mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Lalu di sela pertarungan pertempuran, klan iblis mengatakan jika mereka menginginkan mutiara tak tertandingi dan meminta Lanke dan Fahua menyerahkannya kepada mereka. Namun Fahua dan Lanke mengatakan jika mereka menginginkan itu, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Sebelum mereka melakukan penyerangan, Ratu Hangbao terlebih dahulu melakukan manuver. Dia berupaya dengan maksimal untuk menyerang klan iblis untuk melindungi dua sahabatnya. Dia bahkan tanpa ragu menghabiskan ribuan tahun kultivasi untuk membakar tubuh dewa. Api dewa itu bisa melukai klan iblis. Akan tetapi tidak lama lagi dia sendiri Ratu Hangbao juga akan lenyap sepenuhnya. Dengan hal yang dilakukan Ratu Hangbao itu, membuat klan iblis mengurungkan niatnya untuk menyerang Ratu Hangbao. Kini Ratu Hangbao dan kedua sahabatnya bisa pergi dan menyelamatkan diri. Saat ini terlihat Ratu Hangbao dan kedua temannya Lanke dan Fahua menghentikan pelariannya di tepi pantai. Ratu Hangbao dengan segala lukanya mengatakan jika mulai saat ini mereka harus berpisah dan memilih jalan mereka masing-masing. Di saat Ratu Hangbao mulai berjalan meninggalkan mereka berdua, Lanke dan Fahua sebenarnya tidak menduga Ratu Hangbao bisa sampai mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Mereka tidak tega melihat tubuh Ratu Hangbao yang memiliki banyak luka. Lalu Fahua berinisiatif untuk memberikan batu kehidupan kepada Ratu sebagai kenang-kenangan. Kini sang Ratu telah menghilang dari hadapan kedua sahabatnya. Lanke dan Fahua yang melihat kejadian itu merasa sangat sedih dan terharu. Fahua dan Lanke sampai saat ini masih memiliki pertanyaan besar. Kenapa Ratu Hangbao bisa berbuat seperti itu kepada mereka? Saat Fahua memiliki rencana untuk kembali ke kota hikmat untuk menyelesaikan 2 halaman tanda seler dari kitab anugerah ilahi. Sedangkan Lanke ingin kembali ke kota petir. Dengan begitu mereka memiliki titik teleportasi untuk menyelamatkan diri. Jika suku iblis datang lagi, setidaknya mereka bisa saling berteleportasi. Lanke mengatakan jika saat ini mereka sudah mencapai level 9. Bagaimanapun dia harus mewarisi posisi ayahnya sebagai pemimpin kota petir.
Mereka kemudian saling berpamitan, tak lupa Lange memberikan bingkisan berupa uang untuk diberikan kepada rumah harapan. Lalu Fahua memetik beberapa bunga dan diberikan kepada Lange agar dia menaruhnya di makam kedua orang tua Lange. Di sisi lain terlihat ayah Lange dan ibu Lange kini bisa hidup kembali dan kabar gembiranya, keduanya kini sudah mencapai level 10. Hal itu berkat batu kehidupan yang diperoleh oleh Lange dan Fahua. Tetua agung yang berada di tempat itu pun merasa sangat bahagia, dan tak lupa dia mengatakan jika semua itu berkat upaya dan kerja keras anaknya yaitu Lange. Di sini semuanya sudah diketahui jika semua perjalanan itu sudah diatur dan direncanakan secara terperinci oleh Tetua Agung. Tetua Agung juga menceritakan jika pada hari itu orang tua Lange tidak melawan dan membiarkan tubuhnya terpencar lalu berubah menjadi hati elemen dan kembali ke aula petir. Serta menggunakan pembentukan setelah kehancuran untuk menebus sampai ke tingkat 10. Ibunya Lange juga bekerja sama dengan ayahnya Lange dengan sangat kompak. Jika Tetua Agung tidak mengerti niat baik mereka, maka akan mengecewakan akting mereka yang luar biasa. Tetua Agung mengikuti permainan mereka dan Tetua Agung juga tidak memberitahukan Lange jika mereka pura-pura mati. Tetua juga menceritakan tentang kondisi Lange saat ditinggal mati pura-pura oleh kedua orang tuanya. Tak lupa Tetua juga menceritakan tentang perjuangan Lange untuk mendapatkan batu kehidupan yang digunakan untuk menyembuhkan kedua orang tuanya. Beralih ke Fahua, kini dia sudah berada di wilayah Fa. Di sisi lain, orang tua Lange masih berselisih dengan Tetua Agung. Singkat cerita, ibunya Lange kembali berulah, dia akan membuat kencan buta sekali lagi buat Lange. Kelihatannya ibunya Lange ingin segera menggendong cucu. Kembali ke Fahua, dia saat ini masih saja memikirkan tentang jati diri manusia. Dia juga berpikir perbedaan manusia dengan ras-ras lainnya. Bertempat di istana Fa, di sana terlihat tetua utusan langit sedang bahagia karena di buku ilahi kebijaksanaan mengakui pemiliknya. Langit memberkati wilayah Fa dan langit memberkati suku manusia. Di sisi lain, Fahua kini sedang mengalami perjalanan spiritualnya. Kini dia berjalan di tangga emas menuju langit. Dan itu dapat dilihat dengan kasat mata dan disaksikan oleh banyak orang. Para pengawal kerajaan dan juga ayah angkat Fahua. Lalu ayah Fahua menyebut itu adalah cahaya pembuka kebijaksanaan dari Dewa Kebijaksanaan. Dengan begitu rakyat kota Hikmat akan mendapatkan keuntungan yang amat besar. Kini Fahua telah sampai ke ujung tangga emas dan di sana terdapat pintu gerbang emas. Pintu gerbang itu masih menutup rapat. Lalu ada suara yang menanyakan tentang apa arti kebijaksanaan. Lalu Fahua sudah berkali-kali menjawab, namun jawabannya masih kurang tepat. Di saat dia menjawab arti kebijaksanaan adalah bakat manusia yaitu mencipta, lalu secara otomatis gerbang emas itu terbuka dengan sendirinya. Dan bisa dikatakan jawaban Fahua kali ini sudah sangat tepat. Di saat pintu gerbang itu terbuka, Fahua segera memasukinya dan di sana sebuah cahaya terang menyelubungi tubuhnya. Lagi-lagi hal itu bisa disaksikan oleh semua orang di kota Fa. Lalu ayah angkat Fa mengatakan jika itu merupakan respon dari 12 kuil suci kebijaksanaan. Situasi seperti ini hanya menggambarkan satu kemungkinan, kitab kebijaksanaan sudah mengakui pemiliknya. Itu berarti wilayah Fa akhirnya akan kembali menyambut seorang utusan langit yang baru. Seorang utusan langit dari kebijaksanaan akan segera lahir. Di sisi lain, Lange kini sudah hampir sampai di tanah kelahirannya, yaitu kota petir wilayah Lan. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan sinyal jika Fa sedang tidak baik-baik saja. Kembali ke kota Fa, di sana ayah angkat Fahua sangat khawatir akan keadaan putranya. Namun beliau ditenangkan oleh utusan langit, serta menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan proses kepemilikan dari kitab suci, memang perlu menghabiskan banyak sekali energinya. Setidaknya kultivasinya harus mencapai orang kuat.
level bintang dewa tingkat 10 untuk bisa menahannya. Terlihat memang Fahua sangat kesakitan, namun untunglah pertolongan segera datang. Lanke dengan sigap menopang tubuh dan menyalurkan energinya ke Fahua. Kini mereka menyatukan kekuatan sehingga buku kebijaksanaan itu bisa diterima dengan baik oleh Fahua berkat pertolongan dari Lanke. Kini Fahua sudah dinobatkan sebagai utusan langit tingkat kebijaksanaan. Dan dia sekarang bertugas untuk menjaga kitab kebijaksanaan. Fahua kini dibimbing dan diperkenalkan dengan dunia yang baru oleh seniornya, yaitu utusan langit tingkat keberanian. Fahua seperti di ospek dan mulai diperkenalkan dengan kuil suci kebijaksanaan dan asal-usul leluhur Facu. Senior Fa menjelaskan semuanya dengan panjang lebar. Lalu untuk saat ini senior menyarankan agar Fa tinggal di kuil suci sambil meningkatkan kultivasinya. Dan di saat dia mulai duduk untuk berkonsentrasi, dia terganggu dengan suara merdu nyanyian Lanke. Tentunya dong, Fahua sedikit kesal dengan sifat kekanak-kanakan si Lanke tengil ini. Karena konsentrasi Fa sudah hilang, kini dia meneruskan berdiskusi dengan Lanke. Mereka mengevaluasi kultivasi mereka dan juga membahas tentang mutiara tak tertandingi. Lanke juga mengatakan jika kini dirinya telah memasuki level 9, namun kekuatannya masih jauh di bawah kakak Sensen, yang dengan hanya mengangkat tangan bisa merubah dunia. Mereka lalu menghentikan pembicaraannya dan Fahua melanjutkan untuk meningkatkan kultivasinya. Sedangkan Lanke melanjutkan perjalanannya menuju ke kota petir. Namun di jalan dia bertemu dengan temannya Siolan, seekor lumba-lumba. Bertempat di istana kota petir, terlihat Lanke kecil sedang berbincang dan bermain dengan ibunya. Dan itu hanya kenangan masa kecil Lanke. Saat ini Lanke sudah sampai di istana kota petir. Di sana dia sangat terlihat sedih dan kehilangan. Dia juga mengenang saat hari kompetisi pemilihan istri yang diadakan oleh ibunya. Dia lagi-lagi menangis lalu dia menuju rumah tetua agung. Di sisi lain, Fahua terlihat mengunjungi rumah Singga, dan di sana dia sudah disambut oleh adik-adik kesayangannya. Guru Deng yang melihat Fa datang pun merasa terharu karena Fahua telah kembali dengan selamat. Karena sangat bahagianya, Guru Deng berinisiatif untuk memasak makanan kesukaan Fahua, seraya untuk menyambut kedatangannya. Fahua lantas memberikan titipan dari Lanke ke anak-anak. Dan itu berupa manisan atau permen. Anak-anak sangat antusias dan sangat ingin mendengar cerita perjalanan Fahua dan Lanke selama ini. Di tempat kediaman tetua agung, Lanke dan tetua sedang bercengkrama ringan sambil membicarakan tentang pertandingan yang akan diadakan di kota petir. Di saat itu Lanke tidak mengetahui jika orang tuanya saat ini juga sedang berada dan bersembunyi di dalam kediaman tetua agung. Di sisi lain, orang tuanya Lanke senang melihat putranya sangat sedih dengan kepergian palsunya. Namun di sisi lain mereka juga bingung harus mengatakan apa kepada Lanke jika mereka masih hidup. Lalu mereka berencana untuk muncul di saat diadakan pertandingan di kota petir. Lalu tetua agung mengusir Lanke secara halus dengan mengatakan jika Lanke harus berlatih dengan Fahua. Lanke kemudian pergi dan sebelum pergi dia membawa minuman kesukaan tetua agung. Di sisi lain kini orang tua Lanke yang ternyata bersembunyi di dalam gentong. Di gentong itu merupakan tempat penyimpanan air kehidupan, minuman favorit tetua agung. Dan stok minuman air kehidupan kini telah habis ditenggak oleh orang tua Lan dan itu membuat tetua sedikit kesal. Di tempat lain terlihat Fahua sedang berbincang dengan Lanke. Fa menawarkan diri untuk membantu Lanke di saat diadakannya pertandingan di kota petir. Namun Lanke merasa hal itu belum diperlukan. Saat ini dia ingin menguji kemampuannya sendiri. Akan tetapi Fahua boleh datang untuk melihat-lihat serta membantu Lanke untuk mengontrol situasi. Terlihat di sana Fahua juga merasa susah hati dan dia mengatakan jika setelah dirinya menjadi utusan langit kebijaksanaan, dia jadi tahu lebih banyak hal.
dan dia merasa beban di pundaknya semakin jadi lebih berat. Selain itu, iblis langit pasti tidak akan tinggal diam. Fa Hua juga mengkhawatirkan tentang Kaisar Laut Naga yang memiliki perhitungan dengan suku Fa. Jadi saat ini Fa sedang mengkhawatirkan tentang masa depan. Namun hal itu segera dihentikan oleh Lan Ge. Dia meminta Fa untuk tidak memikirkan apapun saat ini. Lalu Lan Ge mengeluarkan arah favorit tetua agung. Kini mereka sedang minum-minum. Ya seperti biasa, jika laki-laki sedang minum-minum pasti yang dibicarakan adalah wanita. Mereka mulai membicarakan wanita yang mereka temui dari awal perjalanan sampai akhir. Namun sepertinya hati Lan Ge tertarik dengan satu wanita, yaitu Ratu Hongbao. Beralih ke markas semut penelan, di sana terlihat ada kelahiran baru seorang wanita berambut merah. 等国王就算了，我自问没那个本事。都不敢回去，就怕触景生情想。圣莲，绿莹，今朝有酒今朝醉。 Sekarang kita diperlihatkan langit begitu semarak dikarenakan kembang api. Ya, ini adalah perayaan pertandingan besar yang diadakan di kota Petir. Suasana begitu meriah dan beberapa kompetisi sudah memasuki arena pertandingan. Dan beberapa kontestan sudah memulai pertandingannya. Di sana juga terlihat Fa Hua sedang mendampingi Lan Ge yang memakai jubah bertudung. Di saat paman kedua Lan Ge menghampiri Fa, dia menyangka orang-orang bertudung itu adalah istrinya Fa. Lan Ge yang mengetahui itu langsung menyapa pamannya, namun Fa merasa hubungan Lan Ge dan pamannya tidak begitu hangat. Lalu Fa berasumsi jika pamannya itu sedang ingin merebut tahtanya ayahnya Lan Ge. Namun Lan Ge percaya jika pamannya bukan orang seperti itu. Pertandingan pun dimulai. Kini pemandu pertandingan sudah mulai memanggil para peserta satu persatu. Kini giliran Lan Ge memasuki dan bertanding. Untuk lawan Lan Ge adalah orang cerminan dari dirinya di masa lalu. Orang dengan segudang kepedean dan narsistik. Walaupun begitu, dia memiliki banyak fan fanatik. Ketika pemandu pertandingan mengumumkan pertandingan dimulai, aksi pertama Lan Ge adalah menggerakkan alam. Dia menginginkan angin menghembus pelan di kota Petir dan itu terjadi. Lalu dia meminta hujan dan lagi-lagi itu dikabulkan oleh alam semesta. Hujan pun turun membasahi arena pertandingan dan juga kota Petir. Akan tetapi dengan aksi yang dilakukan Lan Ge itu, ada seorang peserta pertandingan tanpa nama yang tidak menyukai hal itu. Saat ini Lan Ge sudah disambut oleh banyak orang. Mereka yang berada di arena pertandingan kini menyambutnya dengan rasa hormat. Lan Ge dan Fa Hua kini memasuki istana dan meninggalkan arena pertandingan. Lalu mereka mendengar percakapan orang di ruang kerja ayahnya, dan memang benar yang ada di ruangan itu adalah orang tuanya. Namun ketika dia akan membuka ruangan itu, Tetua Agung segera menghentikannya. Tetua segera mengalihkan perhatian Lan Ge dan Fa Hua untuk menuju kediamannya. Kini mereka bertiga sudah ada di kediaman Tetua Agung. Tetua Agung kini memberi mereka berdua nasihat. Sebenarnya beliau sudah berdiskusi dengan detail bersama tetua lain mengenai kabar yang akan mereka Lan Ge dan Fa Hua bawa pulang. Para tetua itu mendapat kesimpulan yang sangat buruk. Namun tidak peduli apapun hasil negosiasi itu, bisa membuat 8 iblis langit agung membentuk tim negosiasi dan melaksanakan misi istana leluhur. Itu pasti hal yang luar biasa. Dan mungkin itu akan membawa perubahan yang mengejutkan, bahkan seluruh ras di dunia akan terlibat dalam kekacauan perang. Tetua Agung mengatakan jika kekuatan suku iblis sangat kuat, entah akan bekerja sama dengan wilayah siluman untuk menelan ras lain, atau memulai perang dengan 3 wilayah suku manusia. Jika itu terjadi, maka mereka akan mendapatkan pukulan berat. Lalu Fa Hua menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, bahwa suku iblis kemungkinan akan kembali menyerang kota Petir. Sebenarnya Lan Ge dan Fa Hua mulai merasakan jika Tetua Agung sedang cemas dan menyembunyikan sesuatu. Dan itu dapat dilihat dari gerak-gerik dan tingkah laku tetua selama pembicaraan. Beralih ke istana leluhur, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Tetua Agung banyak benarnya. Kini di istana leluhur terlihat para tetua sedang berdiskusi dan bernegosiasi.
Namun negosiasi itu membuat klan iblis marah, lalu mereka mendeteksi mutiara tak tertandingi yang kini ada di wilayah Lan. Mereka kini sedang berencana untuk menuju dan mendarat ke wilayah Lan. Bertempat di arena pertandingan kota petir, di sana sudah terlihat Lan Ke memenangkan pertandingan dan melumpuhkan lawannya. Lalu kini dia dan Fahua keluar arena pertandingan dan menuju ke pasar. Fahua meminta uang kepada Lan Ke dan dia akan mengikuti taruhan. Di sela-sela Fahua menaruh taruhannya, dia berkata jika kemungkinan besar Lan Ke tidak bisa mengalahkan peserta nomor 58 peserta tanpa nama. Fahua melanjutkan jika tampaknya dia, yaitu peserta nomor 58, sudah lebih dari sekedar bisa mengendalikan hati elemen saja. Bahkan mungkin juga dia jauh lebih maju dalam memahami kekuatan teorema elemen petir. Setidaknya nanti sebisa mungkin Lan Ke jangan menggunakan elemen petir. Lalu Lan Ke mengatakan jika elemen teorema baru bisa dikuasai oleh tingkat dewa petir. Lalu Fahua mengatakan jika dia merasa jika kontestan nomor 58 adalah orang kuat level dewa bintang. Kesimpulan itu berdasarkan pengamatan dari Fahua selama pertandingan. Total orang hebat yang dikalahkan peserta 58 sebanyak 3 orang. Lalu Lan Ke bertekad untuk menjadikan peserta nomor 58 sebagai batu asa penebusannya. Dia juga memiliki keinginan untuk memenangkan pertandingan besar kota petir. Pemandu pertandingan kini memanggil nama Lan Ke untuk bertanding melawan peserta nomor 58 sesuai keinginannya saat ini. Fahua mempertaruhkan semua uangnya untuk memegang Lan Ke. Karena dia percaya Lan Ke pasti akan memenangkan pertarungan ini. Kini kembali ke arena pertandingan. Di sana terlihat Lan Ke sudah bersiap untuk bertarung dengan peserta nomor 58. Dan pertandingan pun dimulai. Pertandingan itu Lan Ke dan Fahua melakukan telepati dan Fahua yang bertugas menganalisa kekuatan lawan. Lalu hal itu disampaikan ke Lan Ke agar dia bisa mengatur strategi penyerangannya. Fahua mengatakan jika peserta nomor 58 memang benar memiliki elemen terorama, lalu dia meminta Lan Ke untuk berhati-hati. Kemudian Lan Ke mengeluarkan kekuatan penggabungan elemen inti dan itu merupakan serangan yang sangat mengerikan. Sehingga lawan bertandingnya kewalahan dalam menghadapi serangan itu. Di sisi lain Tetua Agung yang melihat kemajuan kekuatan Lan Ke, beliau kagum sekaligus bangga pada Lan Ke. Di luar dugaan peserta nomor 58 yang menjadi lawan Lan Ke memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat. Saat ini dia melakukan serangan balik dan itu membuat Lan Ke terluka. Di dalam pertandingan itu, Fahua sempat membantu Lan Ke untuk menyerang lawannya. Di saat mereka menyatukan kekuatannya untuk mengendalikan kekuatan terorama, disitulah terlihat kekuatan mereka meningkat tajam. Sehingga kini mereka memiliki kekuatan level dewa bintang. Dan membentuk anugerah umat ilahi, dan itu bisa dirasakan oleh semua penduduk kota petir. Kemudian Lan Ke meminta Fahua untuk menepi, karena dia akan melanjutkan pertandingannya kembali. Di saat Lan Ke bersiap untuk menyerang lawannya, tiba-tiba lawannya mengaku kalah dan menyerah. Sehingga pertandingan final kali ini dimenangkan oleh Lan Ke. Ketika Lan Ke mendekati lawannya yang beranjak pergi meninggalkan pertandingan, tiba-tiba Tetua Agung segera menghentikan aksi Lan Ke. Tetua Agung kemudian mengumumkan kepada semua orang jika pertandingan kali ini dimenangkan oleh Lan Ke. Sehingga semua orang yang ada di arena pertandingan bersorak dan mengucapkan selamat kepada Lan Ke. Tak luput Fahua juga mengucapkan selamat kepada rekannya itu. Dia sangat gembira karena Lan Ke memenangkan pertandingan ini. Sekaligus dia juga senang karena telah menang dalam taruhan. Kali ini dia memenangkan banyak uang. Masih di arena pertandingan setelah Tetua Agung selesai mengumumkan kemenangan Lan Ke, dari belakang ibu Lan Ke muncul. Disusul oleh ayah Lan Ke yang melihat hal itu pun terlihat syok dan tidak bereaksi. Kedua orang tuanya lalu berjalan mendekati Lan Ke. Di sana orang tuanya sudah cemas.
Mereka takut jika Lan Ge marah dan kecewa karena telah membohonginya. Namun tidak disangka setelah sedikit syok, tetua agung yang berada di samping mereka juga merasa ketakutan. Dia takut Lan Ge akan marah kepadanya. Namun dengan pelan-pelan dan hati-hati, tetua agung berusaha menjelaskan jika ini semua tidak luput dari upayanya yang bisa mengembalikan batu kehidupan, sehingga orang tua Lan Ge saat ini bisa hidup kembali. Lan Ge bereaksi dengan tenang, lalu dia memeluk ibunya. Lan Ge sekarang ini sudah lebih tenang dan mampu mengontrol emosinya. Lan Ge kini pamit untuk bermain dengan Fa Hua, namun ibunya merasa Lan Ge sudah berubah dan sepertinya dia tidak mengenali anaknya lagi. Lan Ge kemudian pergi dengan Fa Hua. Mereka pergi ke tempat favorit mereka. Ternyata Lan Ge di sana mengeluarkan semua emosinya. Dia berteriak, dia menangis, dia merasa kecewa karena merasa dibohongi oleh kedua orang tuanya beserta tetua agung. Namun hal itu segera dialihkan, bagaimanapun dia bahagia karena orang tuanya masih hidup. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada langit karena telah mengizinkan orang tuanya hidup kembali di dunia ini. Setelah Lan Ge terlihat sudah tenang, kini Fa Hua mulai mendekatinya untuk sekedar menghiburnya. Mereka lantas berbincang untuk rencana ke depan. Lan Ge merasa mereka harus mulai mencari kakak Sang Chen, karena mereka ingin segera bergabung dan menjadi rekannya. Karena syarat untuk bergabung dengan kakak Sang Chen sudah mereka penuhi, yaitu kekuatan di level 9 dan saat ini syarat itu sudah mereka penuhi. Lan Ge kemudian mengajak Fa Hua untuk makan dengan anak buah rumah harapan, sekedar untuk merayakan kemenangan. 保护的人，不如去找商神哥。那我们该做什么？我也不知道。去，升大比如愿夺冠，父母复生。怎么样？ Namun Fa Hua menyarankan Lan Ge untuk segera kembali ke rumah karena dia pasti sudah ditunggu oleh ayah dan ibunya. Lan Ge kemudian kembali ke kota petir menuruti saran dari Fa Hua. Di sisi lain terlihat ayah dan ibu Lan Ge sudah sangat cemas, mereka menunggu kedatangan Lan Ge. Tak berlangsung lama, Lan Ge yang ditunggu pun segera menghampiri mereka. Ibu Lan Ge meluapkan emosi dan langsung memeluk anaknya dengan sangat erat. Ibunya lantas menangis sekencang-kencangnya dalam pelukan anaknya. Seperti biasa, ibunya Lan Ge memiliki rencana akan membuat kencan buta lagi. Dan kali ini juga Lan Ge masih menolak rencana ibunya itu. Lalu ayahnya memberi saran kepada Lan Ge, dia meminta Lan Ge untuk pergi ke pasukan 5 petir untuk menjadi wakil. Dan belajar lebih banyak dari Lei Mingyang untuk memimpin pasukan dan melatih prajurit. Namun hal itu juga ditolak oleh Lan Ge. Lalu kali ini ayah Lan Ge memberi penawaran yang sangat menarik. Dia ingin mengundang Fa Hua untuk datang ke kota petir, guna memimpin dan melatih prajurit elemen kota petir, dan hal itu disambut baik oleh Lan Ge. Lan Ge lalu pergi menemui Fa Hua. Dia menyampaikan perintah ayahnya. Awalnya Fa Hua menolak karena dia merasa gajinya dinilai kurang. Lalu Lan Ge berjanji akan menaikkan gaji 3 kali lipat, lalu hal itu disetujui oleh Fa Hua. Mereka lalu membicarakan soal wanita lagi. Di sisi lain terlihat kedua tuan putri siluman harimau sedang berbincang kepada tetua wilayah Zeng. 放心吧，我不会跟你抢的。我想想，只有一次，一旦要是失败，有2个人类，他们成长的速度也有信心去挑战。 Kali ini kita diperlihatkan sebuah camp militer. Di sana juga Fa Hua dan Lan Ge sedang diantar untuk memasuki sebuah tenda. Di sana mereka sudah disambut oleh komandan besar. Lalu komandan memberitahu jika Lan Ge sekarang adalah pengawas pasukan 5 petir. Di saat komandan besar sedang tidak ada di camp, dia bertugas untuk menghentikan tugasnya komandan besar. Dan kelima pasukan akan mengikuti perintahnya. Komandan besar mengatakan jika sebenarnya Lan Ge tidak perlu melakukan banyak hal. Dia hanya perlu memahami pergerakan pasukan serta susunan dan cara tempur pasukan di medan perang. Kemudian datanglah beberapa orang memasuki tenda tersebut. Ternyata mereka adalah 5 kapten di pasukan 5 petir.
Lalu komandan besar memperkenalkan mereka satu persatu. Lan Ge juga memperkenalkan Fa Hua kepada mereka, dan Lan Ge juga mengatakan jika ayahnya yang meminta Fa Hua untuk datang ke sana dan menggabungkan metode pelatihan wilayah Fa dan wilayah Lan. Lalu komandan besar bertanya kepada Fa Hua apakah dia bisa melatih prajurit. Fa Hua lalu menjawab jika dia tidak bisa melatih, akan tetapi dia hanya bisa memimpin prajurit. Lalu komandan besar memberi alternatif. Fa Hua diminta untuk memilih pasukan. Lalu dengan pasukannya itu disuruh untuk melawan pasukan satunya lagi. Dan batas anggota pasukan adalah 100 orang. Dengan begitu, komandan besar bisa melihat kemampuan bakat Fa dalam memimpin. Namun Fa Hua tidak menerimanya begitu saja. Dia menginginkan pertandingan yang adil. Meskipun Fa akan menang dengan sesuap payah, itu juga tidak akan membuktikan apapun. Lalu dia berharap bisa menambahkan sedikit tekanan dan dia juga meminta untuk ditambahkan lagi 100 prajurit dari pasukan lainnya. Lalu komandan besar menyetujuinya dan kini Fa Hua memilih partner Kapten Leng Lan dan juga Lan Ge. Mereka akan melawan pasukan Langit Petir yang dipimpin oleh Kapten Meng Qian Kun. Tidak menunggu waktu lama, genderang perang pun ditabuh. Dan kini perang strategi pun dimulai. Di dalam peperangan itu secara singkat bisa dilihat strategi Fa Hua memang sangat bisa diandalkan. Kini Fa Hua juga menyerang para kapten. Bisa dikatakan Fa Hua lah yang memenangkan peperangan ini. Lalu para kapten itu meminta maaf kepada Fa Hua karena mereka telah meremehkan Fa Hua pada awalnya. Lalu Fa Hua dengan kerendahan hatinya juga kagum karena mereka memiliki posisi tinggi. Namun bersedia untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kini mereka meninggalkan kamp militer saat melewati kedai makanan. Lan Ge yang selalu lapar mata mengajak Fa Hua untuk mampir makan ke kedai tersebut. Mereka memakan barbeque dan meminum bir. Di saat mereka sedang menikmati makanan yang dihidangkan, tiba-tiba awan menjadi gelap. Dan itu merupakan pertanda jika klan iblis mendekati wilayah itu. Fa Hua dan Lan Ge pun bersiap dengan situasi itu. Fa Hua bertugas untuk kembali ke kota petir, memberitahu orang tua Lan Ge dan juga tetua agung. Lalu Lan Ge sendiri pergi menuju pasukan 5 petir, dan di sana dia akan menggerakkan pasukan. Karena tidak baik jika peperangan diadakan di dalam kota petir. Jadi dia akan memancing klan iblis ke lapangan. Setelah sampai kamp peperangan, Lan Ge segera menggerakkan pasukannya. Dan di saat itu juga klan iblis mendatangi kamp tersebut. Kini klan iblis tanpa basa-basi langsung menyerang. Karena Lan Ge sendirian dia hampir tidak bisa menahan serangan klan iblis. Untunglah bala bantuan segera datang. Fa Hua dan para tetua kota petir segera membantu Lan Ge. Di sana terlihat para tetua sedang bersiap menghadapi klan iblis. Dan para tetua membantu kekuatan arena demi melindungi kota petir dan para penduduknya. Lalu ayah Lan Ge selaku pemimpin kota petir menyambut kedatangan klan iblis. Klan iblis pun terkejut melihat pemimpin kota petir itu bisa hidup kembali dan belum tewas. Lalu Lan Ge bertanya kepada Fa Hua tentang apa itu aura. Fa Hua lantas menjelaskan jika arena adalah aura atau wilayah. Di dunia ini selalu ada medan magnet yang sangat besar di antara langit dan bumi. Lalu medan magnet memiliki perubahan yang berbeda di tempat yang berbeda. Di negeri kebebasan kalian wilayah Lan berupa kekuatan elemen. Tapi di negeri ketertiban wilayah Fa berupa kekuatan hukum. Lalu jika di wilayah siluman berupa kekuatan darah dan sebagainya. Jika menggunakan kekuatan medan magnet ini untuk diri sendiri, maka bisa membentuk arena yang kuat. Kekuatan arena elemen yang dikerahkan oleh tetua agung dan yang lainnya seharusnya adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhur wilayah Lan.
Kemudian ayah Lan Ge mengatakan dia dan yang lainnya sebenarnya sangat sadar jika nantinya dalam peperangan ini mereka bisa saja mati dengan mudahnya di tangan klan iblis. Akan tetapi setidaknya mereka telah berjuang sampai akhir untuk melawan klan iblis. Peperangan pun dimulai. Di awal peperangan terlihat para tetua sudah mulai kewalahan menghadapi serangan dari klan iblis. 愿埋葬，当我们人类叫做自不量力。 Di saat genting seperti itu, Fahua mengambil inisiatif. Dia mendekati klan iblis dan dia meminta Tian Musan untuk bertaruh dengannya. Mungkin itu adalah hal yang dianggap lucu oleh Tian Musan. Namun bagaimanapun juga dia akhirnya mengabulkan permintaan Fahua. Kini Tian Musan dan klan iblis benar-benar menyerang klan manusia dengan cara yang mengerikan. Mereka menyerang arena yang dibuat para tetua dengan mendatangkan aura iblis langit. Di sana juga terlihat satu persatu pasukan perang wilayah Lan, beserta beberapa kapten hilang dan lenyap dengan sendirinya, akibat dari aura atau arena iblis langit. Fahua dan Lan Ge yang melihat itu segera berusaha untuk menghentikan serangan klan iblis. Namun kelihatannya hal itu sia-sia, kekuatan mereka masih jauh di bawah kekuatan klan iblis. Lalu Fahua dan Lan Ge memprovokasi Tian Musan beserta para pengikutnya. Mereka berdua meminta klan iblis untuk menghentikan serangannya di kota petir. Sebagai gantinya mereka meminta untuk bertaruh. Mereka akan melawan klan iblis 1 lawan 1. Akan tetapi jika mereka berdua kalah, maka mereka berdua bersedia untuk ikut klan iblis. Hal itu lalu disetujui oleh Tian Musan. Dia segera menghentikan serangan di kota petir. Kini arena pertarungan dibuat. Mereka membuat blokade sehingga pertarungan itu tidak bisa disaksikan oleh semua orang. Lawan pertama mereka kali ini adalah Tian Mo Yeming, sang ahli pengendali mental. Di pertempuran kali ini, terlihat Tian Mo Yeming bisa dikalahkan oleh kekuatan Lan Ge dan Fahua. Kini Fahua dan Lan Ge kembali diserang oleh Tian Mo Yeming, dan beberapa saat mereka berdua serasa bisa kalah dan sepertinya pertempuran akan segera dimenangkan oleh Tian Mo Yeming. Namun mereka tetap berusaha keras dan berpikir untuk melawannya. Untunglah berkat kerja keras mereka, kini mereka bisa mengatasi serangan dari Tian Mo Yeming. Namun Tian Mo Yeming tidak berhenti cukup di situ. Dia juga mengeluarkan kekuatan terhebatnya untuk melawan Lan Ge dan Fahua. Namun lagi-lagi untungnya mereka berdua bisa mengatasi serangan Tian Mo Yeming. Dan kali ini Tian Mo Yeming mencoba untuk menyerang mereka sekali lagi dengan kekuatan kuda iblis. Namun hal itu juga bisa dikalahkan oleh mereka berdua. Dan bisa dikatakan pertempuran kali ini dimenangkan oleh Fahua dan Lan Ge. Di pertempuran kedua ini, bidadari klan iblis adalah Qiming. Kini mereka berdua akan berhadapan oleh Qiming. Mungkin Qiming bisa dikatakan lebih cerdik. Dia berusaha keras untuk memisahkan Lan Ge dan Fahua, sehingga kekuatannya tidak bisa bersatu dan kemungkinan kehebatan kekuatan tak tertandingi akan berkurang. Dari desas-desus klan iblis, Qiming merupakan golongan iblis kecepatan di antara suku iblis dan paling ahli dalam hal kecepatan. Namun sepertinya keputusan untuk bertempur dan menyelesaikan dengan cepat tidaklah berguna, karena taktik yang digunakan Lan Ge dan Fahua sama sekali berbeda dengan saat bertarung dengan Yeming tadi. Qiming saat ini mengeluarkan kekuatan kelelawar bulan berdarah. Kekuatan ini menggunakan kecepatan serangan. Dalam beberapa saat Lan Ge dan Fahua sedikit kewalahan. Namun karena mereka dengan cepat berpikir dan mengatur otak, akhirnya mereka bisa mengatasi serangan itu dengan mengeluarkan serangan Toerema ilahi tingkat ke-10. Kali ini kekuatan kelelawar Qiming mengeluarkan gelombang suara infrasonik.
yang menyebabkan guncangan dan cukup mengganggu pendengaran mereka berdua, yaitu Lan Ge dan Fa Hua. 亲生水。 Pada akhirnya Lan Ge dan Fa Hua memilih untuk berteleportasi. Kini dia berada di ruang tak berpasangan, mengumpulkan energi dan mengevaluasi kekuatan Tianmu Qiming. Sesaat kemudian setelah mereka menemukan cara untuk mengatasi kekuatan kecepatan Qiming, mereka segera kembali ke arena pertempuran. Mereka mulai menyerang Qiming. Lan Ge kemudian mengeluarkan kekuatan terorema pemusnahan. Dan itu kekuatan mematikan. Berkat kekuatan itu, kini Qiming bisa dikalahkan. Pertempuran kedua kali ini juga dimenangkan oleh Lan Ge dan Fa Hua. Tian Musan yang menyaksikan pertempuran itu hampir tidak percaya jika Lan Ge dan Fa Hua bisa mengeluarkan kekuatan terorema pemusnahan. Kekuatan itu sama sekali bukan pengembangan dari jaringan petir dan elemen air, karena seluruh proses pertempuran merupakan pelepasan terakhir dari elemen petir. Klan Iblis mengevaluasi pertempuran kali ini, dan dia mengatakan jika Lan Ge hanya menguasai sedikit saja kekuatan terorema pemusnahan. Namun dia sudah berani menggunakannya secara paksa. Kekuatan efek balik dari kekuatan itu cukup bisa melukai Lan Ge. Benar saja yang dikatakan oleh Klan Iblis, Lan Ge terluka akibat serangan balik dari kekuatan terorema pemusnahan. Namun dia segera diobati oleh Fa Hua sehingga kini dia bisa bangkit lagi. Lan Ge lalu mengatakan kepada Fa Hua jika dia tadi merasakan sakit kekuatannya, entah kekuatan siapa yang dimaksud. Kini pertempuran ketiga dimulai. Bidak Klan Iblis kali ini adalah Tianmo Shengguan. Tidak menunggu waktu lama, Shengguan yang visualnya bertubuh besar hitam dengan mata merah segera menghantam mereka berdua. Sesuai dengan badannya, kekuatan Shengguan begitu kuat dan besar sehingga mampu menghancurkan arena pertempuran. Lan Ge dan Fa Hua lagi-lagi melakukan teleportasi. Mereka ingin mengevaluasi kekuatan dari Shengguan dari ruang tak berpasangan. Lalu setelah mereka menemukan strategi untuk mengatasi serangan Shengguan, mereka lantas kembali ke arena pertempuran. Dan kini siap untuk menyerang Shengguan dengan mengganggu mentalnya. Karena melawan Shengguan tidak bisa dengan adu kekuatan, jadi harus memakai siasat dengan mengganggu mentalnya. Namun hal itu tidak segampang yang dibayangkan. Kini mereka merasa kewalahan menghadapi serangan dari Shengguan. Di saat mereka mulai kehabisan ide dan hampir terluka karena pukulan Shengguan, di saat yang tepat itulah bantuan datang. Pedang panjang dari Ratu Hangbao datang lalu memasuki tubuh mereka. Dari situ mereka mendapatkan kekuatan baru. Dari penggabungan kekuatan dan tubuh mereka, akhirnya mereka bisa dengan mudah melawan Shengguan. Mereka terluka agak parah dan kini mereka kabur ke ruang tak berpasangan lagi untuk memulihkan tenaga dan luka mereka. Beralih ke kota arena pertempuran kota petir, di sana terlihat para prajurit dan para tetua diserang oleh iblis. Mereka satu persatu dilenyapkan dengan mudahnya. Para tetua dan pemimpin kota petir dengan keras berusaha untuk melawan iblis tua itu. Namun sungguh di luar dugaan, klan manusia memang kekuatannya masih jauh di bawah klan iblis. Mereka berjuang dan bertempur dengan maksimal, walaupun mereka mengetahui jika mereka nantinya juga akan tewas di tangan klan iblis. Kini pemimpin kota petir mulai melawan iblis tua itu. Karena keadaan sudah genting, Fa Hua dan Lan Ge bermaksud untuk mengabaikan pertempuran keempatnya.
Mereka lebih memilih untuk membantu ayah dan ibunya dari serangan iblis tua. Namun Jie Yuan tidak membiarkan mereka pergi dari arena pertempuran. Akhirnya Fahua menghalangi serangan Jie Yuan dan membiarkan Lan Ke untuk menolong kedua orang tuanya. Di sisi lain terlihat ayah dan ibu Lan Ke sedang berjuang mati-matian melawan iblis tua. Ayah Lan Ke juga menggunakan kekuatan teorema pemusnahan sebagai langkah akhir untuk melawan iblis tua, serta untuk melindungi dan menyelamatkan kota petir. Namun klan iblis berusaha untuk mencegah ayah Lan Ke menggunakan kekuatan itu. Kembali ke arena pertempuran Lan Ke dan Fahua, ternyata tidak semudah itu Lan Ke menolong orang tuanya. Dia juga harus berjuang untuk menebus blokade arena pertempuran yang dibuat oleh klan iblis. Selain itu, Jie Yuan juga harus berusaha menyerang walaupun Fahua juga berusaha untuk menahan serangan itu. Untungnya di saat situasi sudah chaos, ada bantuan datang dari langit. Anak kecil berambut merah. Berkat bantuan itu, suasana yang chaos bisa dapat teratasi. Gadis kecil berambut merah dengan mengucapkan kata, "Kalian takut apa tidak?" Seperti ucapan Ratu Hambao terakhir kali pada klan iblis, sebelum dirinya hancur karena tubuhnya terbakar oleh kekuatannya sendiri. Lan Ke dan Fahua juga baru tersadar jika Ratu Hambao masih hidup. Tapi mereka memiliki pertanyaan kenapa tubuh Ratu Hambao kini menjadi seperti anak kecil. Tian Mo sang dari klan iblis juga bertanya-tanya dan mengevaluasi. Kini dia menyimpulkan berhubung Ratu Hambao bisa menebus arena yang dipisahkan, juga melukai Hao iblis tua dalam satu serangan. Tampaknya dia tidak hanya terlahir kembali saja, melainkan kultivasinya juga tidak menurun. Kemudian Tian Mo Sheng menyadari jika Hambao merupakan suku siluman. Namun dirinya malah terus mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan kedua manusia yaitu Lan Ke dan Fahua. Pasti itu juga karena mutiara tak tertandingi. Ternyata mutiara tak tertandingi ini memiliki kegunaan yang begitu ajaib. Lalu Tian Mo Sheng bertekad untuk segera mengambil mutiara tak tertandingi bagaimanapun caranya. Mereka lalu mulai menyerang Hambao kecil. Ayah dan ibu Lan Ke yang sudah menyadari jika Hambao kecil berada di pihaknya, mereka segera mengambil langkah untuk mulai menyerang klan iblis dengan sisa tenaga yang dimiliki. Beliau juga menginstruksikan kepada seluruh prajurit untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena ini merupakan pertempuran tentang berlangsungnya kota petir dan juga wilayah Lan. Di sisi lain, Fahua dan Lan Ke sedikit merasa tenang karena orang tuanya sudah dibantu oleh Hambao. Kini mereka mulai berkonsentrasi kepada Jie Yuan. Serangan-serangan Jie Yuan sepertinya masih bisa mereka berdua atasi. Beralih ke area pertempuran kota petir, di sana terlihat Hambao kecil melawan Tian Mo Shan dan Tian Mo Hao sendirian. Walaupun dia sendirian, dia tidak gentar menghadapi keduanya. Kini beralih lagi ke Lan Ke dan Fahua, kali ini mereka menggabungkan kekuatannya lagi. Mereka menyerang kekuatan Jie Yuan dengan maksimal. Hanya dengan sekali tebasan, kekuatan Jie Yuan bisa dikalahkan oleh mereka berdua. Pertempuran kali ini bisa dikatakan dimenangkan lagi oleh Lan Ke dan Fahua. Di sisi lain terlihat di area pertempuran kota petir, terlihat ayah dan ibu Lan Ke juga sedang berjuang melawan klan iblis dan iblis tua. Kini mereka bertiga bersatu, Lan Ke, Fahua, Hambao. Dengan penggabungan kekuatan Lan Ke dan Fahua saja sudah bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa.
Dan kini ditambah penggabungan kekuatan Hang Bao. Kita lihat seberapa besar kekuatan itu. Dan kini tujuan mereka bertiga adalah menyerang arena iblis langit. Berkat bantuan dari semua orang klan manusia dari berbagai elemen, akhirnya arena iblis langit itu bisa terpecah dan dilepas dari arena pertempuran kota petir. Kini kota petir menjadi terang kembali. Di sana terlihat Tian Mo Shan dan Tian Mo Hao tiba-tiba berlutut, dan ternyata mereka berlutut kepada pemimpinnya yang mereka panggil Yang Mulia Pangeran. Lalu pangeran itu memperkenalkan dirinya kepada semua orang dengan nama Beidou. Dengan melihat Beidou, Hang Bao sudah mengetahui jika Beidou memiliki kekuatan hanya level Dewa Bintang. Beidou kemudian mengatakan jika dia ingin meneruskan taruhan yang sudah mereka buat dengan klan iblis. Diperlihatkan memori ingatan Fahua dari mulai dia kecil sampai dia dewasa. Namun dia segera dicederkan oleh panggilan Lan Ge. Kini Fahua dan Lan Ge mulai berjuang untuk bertempur kembali melawan Beidou. Pangeran Beidou ini merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh, karena kekuatannya sudah jauh di atas level mereka berdua. Apalagi saat ini Beidou juga sudah mengetahui jika mereka berdua memiliki mutiara tak tertandingi dengan kekuatan kegigihan. Kali ini Beidou terus saja menyerang Lan Ge dan Fahua. Karena dari segi kekuatan sudah beda level, bisa dikatakan jika saat ini Lan Ge dan Fahua kewalahan menghadapi serangan Beidou. Namun Hang Bao juga tidak tinggal diam. Dia membantu mereka berdua dengan sekuat tenaga. Lalu saat dirasa kekuatan 3 orang masih belum mumpuni, Tetua Agung berinisiatif untuk memberi instruksi kepada seluruh penduduk kota petir untuk menyatukan kekuatannya dan membantu Lan Ge dan Fahua yang sedang berjuang. Ternyata usaha itu membuahkan hasil. Akhirnya mereka bisa membuat Beidou sedikit terluka. Dan ada pertanda buruk kembali terjadi. Itu adalah pertanda jika leluhur iblis sudah bangun. Lalu Beidou berkata jika nanti 10 tahun ke depan dirinya dan klan iblis akan kembali memasuki klan Lan atau 3 wilayah manusia. Dan saat ini dia memutuskan untuk pergi dari klan manusia. Kini suasana menjadi tenang dan langit pun terlihat terang kembali. Mereka berdua kini terluka dan langsung ditolong oleh ayah dan ibu Lan Ge. Kini keadaan kota petir sudah sangat rusak, banyak para prajurit yang terluka serta bangunan banyak yang hancur. Lalu ayahnya juga meminta Lan Ge dan Fahua untuk mengumumkan kemenangan mereka bertempur melawan klan iblis. Kini wilayah klan manusia menjadi tenang kembali. Tiba-tiba kakak Sheng Chen hadir di sana dan dia mewakili klan manusia mengucapkan terima kasih kepada Lan Ge dan Fahua serta Hang Bao yang selama ini melindungi mereka berdua. Lalu Lan Ge bertanya kepada Sheng Chen tentang berapa jumlah mutiara tak tertandingi yang muncul. Dia bertanya sebab mereka berdua yang selalu dikejar oleh klan iblis. Lalu Sheng Chen menjawab jika mutiara yang muncul berjumlah 5 buah. Dan yang 2 keberadaannya masih belum diketahui dan dipastikan akan segera muncul. Lalu Fahua juga bertanya kepada Sheng Chen tentang leluhur iblis. Sebenarnya Sheng Chen tidak mengetahui secara pasti, namun menurutnya leluhur iblis adalah penguasa suku iblis yang sesungguhnya. Saat ini yang mereka tahu bahwa suku iblis memiliki 20 iblis langit dan 12 raja iblis. Kini Sheng Chen ingin membawa Lan Ge dan Fahua untuk melanjutkan perjuangan ke wilayah Fa, karena di sana sebentar lagi akan terjadi masalah. Setelah Lan Ge pamit kepada kedua orang tuanya, mereka pun sekarang menuju ke kota Fa. Di dalam perjalanan, Hang Bao menjawab semua pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan besar Lan Ge dan Fahua. Di sana Hang Bao menjelaskan secara detail dan terperinci. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin.
Gimana menurut kalian tentang Donghua ini? Apakah Mimin lanjut ke season 4-nya? Tulis kolom komentar ya. Tapi Mimin nggak tahu apakah sudah rilis atau belum season 4-nya. Nanti Mimin cek dulu, kalau ada Mimin langsung gas ke season 4-nya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.